Selamat pagi Bu Erin dan teman-teman. Saya Romi Julus dari kelas 10 TKP. Di sini saya akan melakukan tugas bahasa Indonesia. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu teks eksposisi dan saya akan menjelaskan struktur-strukturnya. Teks eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama yaitu tesis. Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi. Kedua ada argumentasi. Argumentasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Ketiga, penegasan ulang. Bagian penegasan ulang dalam teks eksposisi ialah bagian terakhir dari struktur teks eksposisi. Bagian ini mengandung pernyataan simpulan yang menegaskan kembali tesis yang telah dikemukakan di awal teks dan dibuktikan atau diperkuat oleh unsur argumen pada poin kedua. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan di masa pandemi corona ini. Saya akan membacakan tesisnya terlebih dahulu. Pembelajaran jarak jauh adalah jalan yang tidak dapat dihindari dalam kondisi pandemi COVID-19. Sayangnya pembelajaran jarak jauh kurang dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. Argumentasi. Infrastruktur teknologi komunikasi di Indonesia masih belum merata. Jangankan di pulau kecil saja, di Pulau Jawa yang memiliki angka penduduk yang paling banyak saja masih banyak daerah yang belum terpapar sinyal internet. Selanjutnya, tidak semua siswa dan keluarganya memiliki perangkat telepon pintar yang harus digunakan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Hal ini sangatlah tragis dan disayangkan karena tampaknya pemerintah kurang memperhatikan nasib dari keluarga yang tidak mampu untuk membeli telepon pintar. Saat keluarga mampu untuk membeli gawai atau perangkat telekomunikasi yang dibutuhkan pun orang tua belum tentu sanggup untuk membantu siswa belajar daring. Bukan masalah kompetensi orang tua yang utama, namun orang tua juga memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan, apalagi dalam masa pandemi yang berpengaruh pula pada keadaan ekonomi semua orang. Banyak siswa yang mengeluhkan pula bahwa pembelajaran jarak jauh membuat konsentrasi mereka buyar dan kurang fokus. Banyak guru yang mengeluhkan kendala teknis yang terjadi pada saat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kendala tersebut meliputi teknis penggunaan aplikasi maupun teknis teknologi informasi seperti lemahnya sinyal, perangkat yang galat, dan sebagainya. Penegasan ulang. Pada akhirnya pandemi COVID-19 adalah musibah yang tentunya kita semua tidak menginginkannya untuk terjadi. Namun hal tersebut telah terjadi dan diperlukan kepedulian pemerintah, kesadaran semua civitas pendidikan baik sekolah, siswa, guru, dan orang tua untuk ikut menyukseskan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kita harus berhenti untuk saling menyalahkan dan secara bahu-membahu ikuti menyelesaikan permasalahan pendidikan jarak jauh. Opini saya dalam pembelajaran online ini menurut saya kurang efektif. Karena banyak anak-anak di luar sana yang tidak berkecukupan untuk membeli kuota internet, bahkan ada yang tidak mempunyai handphone. Terkadang juga kalau sudah melakukan pembelajaran jauh via Zoom atau aplikasi lain, terkadang ada kendala sinyal jelek. Siswa juga banyak yang kurang paham akan materi belajar yang disampaikan Bapak Ibu guru. Fakta pembelajaran online. Boros paket internet. Belajar online bisa menghabisi paket internet yang sangat besar. Oleh sebab itu bisa dibilang inilah sangatlah boros. Kedua, siswa akan sulit memahami apa yang diajarkan. Guru menjelaskan materi via online dan terkadang ada murid yang mengabaikan penjelasan itu dan terkadang ada juga guru yang sudah menjelaskan tetapi kami murid tetap tidak bisa memahami apa yang diajarkan. Ketiga, kendala terhadap sinyal. Kalau lagi via Zoom, terkadang sinyal jelek dan akhirnya suara dan kualitas video menjadi buruk. Keempat, kurangnya interaksi sosial antara guru dan teman. Di masa pandemi ini kita belajar online di rumah dan kita sama sekali belum bertemu guru ataupun teman-teman. Itulah yang membuat interaksi sosial berkurang. Yang kelima, siswa terkadang akan lupa terhadap tugas yang diberikan gurunya. Biasanya siswa jika sudah selesai jam pelajaran, mereka pasti akan langsung lupa akan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru karena mereka asik bermain handphone. Yang keenam, bisa di mana saja dan kapan saja. Belajar online bisa di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, hemat biaya dan waktu. Hemat biaya maksudnya adalah kita tidak mengeluarkan untuk uang ongkos jajan di sekolah maupun untuk membeli bensin motor untuk mengantar kita ke sekolah.
Hemat waktu ialah kalau belajar di rumah akan lebih singkat dibanding di sekolah. Di rumah kita belajar hanya setengah hari, sedangkan di sekolah bisa sampai sore. Demikianlah presentasi dari saya tentang teks eksposisi. Sekian dari saya, terima kasih.